Selamat siang, kami dari kelompok 822 dengan anggota Felicia Nariswari, Vin Arsitasari, Friska Roma, dan Gede Parama dengan dosen pembimbing Dr. Gigi Rini Widyaningrum MBiotek izin memaparkan presentasi kami yang berjudul Cone-Beam Computed Tomography atau CBCT. Sebagai pendahuluan, Cone-Beam Computed Tomography atau CBCT atau yang juga dikenal sebagai Cone-Beam Volumetric Tomography atau CBVT adalah metode pencitraan radiografi yang memungkinkan pencitraan 3 dimensi yang akurat dari struktur jaringan keras regiomaxilofasial. Teknik ini melibatkan penggunaan sinar X berbentuk kerucut, bulat atau persegi pada sensor sinar X 2 dimensi. Pencitraan radiografi teknik CBCT ini mampu memberikan gambar dengan resolusi sub-milimeter dengan kualitas diagnostik yang lebih tinggi serta waktu pemindaian yang lebih singkat, yaitu kurang lebih 60 detik. Dosis paparan radiasi dari CBCT pun 10 kali lebih rendah daripada pemindaian CT konvensional selama paparan regiomaxilofasial. Dan juga memiliki akurasi dimensional yang baik, hanya sekitar 2% pembesaran atau distorsi. Baik, selanjutnya adalah indikasi CBCT dan perbedaannya dengan radiografi 2 dimensi. Untuk indikasi yang pertama adalah perawatan penyakit periodontal. CBCT dinilai lebih akurat dalam menilai defek tulang dan ossifurkasi dibandingkan radiografi 2 dimensi konvensional. Untuk yang kedua ada endodontik, contohnya adalah trauma dentoalveolar, sistem saluran akar kompleks, anatomi saluran akar kompleks, komplikasi endodontik, resorpsi akar, saluran akar yang terobliterasi, perubahan tulang periradikular yang mengarah faktor akar, dan tinjauan prabedah sebelum pembedahan endodontik. Untuk indikasi yang ketiga adalah perencanaan pembuatan implan. CBCT digunakan untuk memetakan struktur tulang rahang secara detail, membantu dalam perencanaan implan gigi, dan memastikan bahwa implan ditempatkan dengan benar. Untuk indikasi yang keempat adalah pencabutan gigi. CBCT digunakan hanya jika informasi radiografi konvensional tidak memadai. Untuk indikasi yang kelima adalah ortodonti, di mana contoh kasusnya adalah gigi caninus maxillaris permanen yang belum muncul, gigi yang dilaserasi, gigi yang belum muncul atau supernumerary dekat dengan canalis alveolaris inferior, dan untuk perencanaan bedah ortognatik. Untuk indikasi yang keenam adalah lesi patologis, di mana CBCT membantu menilai kista odontogenik atau non-odontogenik dan tumor jinak di rahang. Dan untuk menilai perluasan lesi dan kedekatannya dengan struktur penting. Indikasi yang ketujuh adalah trauma dental dan fasial, di mana untuk trauma dental digunakan kasus di mana radiograf konvensional tidak memadai. Untuk trauma fasial berguna untuk fraktur tulang tanpa membutuhkan detail jaringan lunak. Untuk indikasi yang ke-8 adalah gangguan TMJ, memungkinkan visualisasi struktur sendi temporomandibular dan membantu dalam diagnosis gangguan TMJ seperti dislokasi atau degenerasi. Baik, selanjutnya adalah mengenai perbedaan dengan radiografi 2 dimensi. Yang pertama adalah dimensi gambar, di mana radiografi 2 dimensi menggunakan gambar 2 dimensi. Gambar ini hanya memberikan informasi dari satu sudut pandang saja. Untuk CBCT menghasilkan gambar 3 dimensi, dan hal ini membuat analisis dari berbagai sudut dan memberikan informasi yang lebih detail tentang anatomi pasien. Untuk perbedaan kedua adalah detail informasi. Radiografi 2 dimensi menyediakan informasi dasar mengenai kondisi gigi, akar, dan tulang. Hal ini mungkin tidak cukup untuk kasus yang kompleks. Sedangkan CBCT menyediakan detail lebih mendalam, sehingga sangat bermanfaat untuk perencanaan implan, endodontik, dan kasus-kasus yang memerlukan pemahaman struktur yang kompleks. Ketiga adalah dosis radiasi. Untuk radiografi 2 dimensi menggunakan dosis radiasi yang lebih rendah, dan CBCT menggunakan dosis yang lebih tinggi. Untuk perbedaan yang keempat adalah penggunaan klinis. Radiografi 2 dimensi digunakan untuk kasus sederhana, seperti deteksi karies, evaluasi periapikal, dan pemantauan perkembangan gigi. Untuk CBCT digunakan dalam kasus yang lebih kompleks, seperti perencanaan implan atau perawatan ortodontik dan bedah yang memerlukan detail 3 dimensi. Untuk biayanya, radiografi 2 dimensi lebih terjangkau, sedangkan CBCT lebih mahal.
Selanjutnya mengenai teknis pemeriksaan radiografis CBCT. Selanjutnya mempersiapkan pasien. Sebelum dilakukan pemaparan, pasien diminta untuk melepaskan perhiasan seperti anting, kalung, jepit rambut, kacamata, gigi palsu atau alat ortodontik. Pasien juga dijelaskan mengenai prosedur dan pergerakan arah CBCT. Dan pasien dijelaskan untuk tetap diam selama proses pemindaian. Selanjutnya, mempersiapkan pasien. Sebelum dilakukan pemaparan, pasien diminta untuk melepaskan perhiasan seperti anting, kalung, jepit rambut, kacamata, gigi palsu atau alat ortodontik. Pasien juga dijelaskan mengenai prosedur dan pergerakan arah CBCT. Dan pasien dijelaskan untuk tetap diam selama proses pemindaian. Setelah itu, pasien diposisikan sesuai dengan panduan pabrik. Tampilan pengintaian atau scout digunakan untuk memastikan bagian diinginkan telah terekam. Seperti yang dilihat pada gambar bagian kanan, berikut ada tampilan scout. Untuk poin A, bagian bawah mandibula tidak terekam, sedangkan poin B, seluruh bagian mandibula terekam. Kemudian dilakukan fiksasi posisi pasien menggunakan light beam marker, penahan dagu atau chin cups, dan head straps untuk mencegah pergerakan pasien. Pada penggunaan CBCT tidak harus menggunakan apron timbal dan juga thyroid collar, karena kelenjar tiroid biasanya tidak terletak pada sinar utama. Namun, penggunaan thyroid collar harus dipertimbangkan berdasarkan kasus, terutama pada anak-anak. Kemudian, jika akan digunakan, posisi pasien harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu sinar utama karena dapat menimbulkan gambaran artefak. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Atas perhatiannya, terima kasih.